Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin yang telah memberikan kita berbagai macam bentuk nikmat, terutama sekali nikmat yang paling besar saat ini yang kita rasakan adalah nikmat berjumpa, bertemu, beribadah pada bulan yang sangat mulia, yang sangat barokah ini, yaitu bulan Ramadan. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dari awal sampai akhir nanti. Alhamdulillah. Selanjutnya selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, hal yang penting untuk kita sama-sama perhatikan saat ini, di mana pada saat ini dunia lagi dihebohkan oleh penyakit yang mematikan, penyakit yang berbahaya, penyakit yang menular yang disebut dengan virus corona atau COVID-19. Oleh karena itu, virus corona ini memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap ibadah yang kita laksanakan pada saat ini, yaitu ibadah puasa, di mana kita beribadah tidak seperti biasanya, tidak seperti normalnya. Kita yang tahun-tahun sebelumnya kita beribadah rame-rame di masjid, sekarang tidak boleh karena ditakutkan virus ini akan menyebar. Oleh karena itu, jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, setiap peristiwa, setiap bencana, setiap penyakit, setiap mara bahaya dan bencana itu pasti ada hikmah di balik semua itu. Oleh karena itu, kita yang beriman, kita yang masih diberikan kekuatan untuk hidup pada bencana wabah virus corona ini, orang yang beriman itu tidak pernah rugi. Pada saat kita diberikan bencana, ujian atau musibah, orang yang beriman itu akan selalu bersabar. Dan orang yang bersabar itu akan diberikan pahala yang sangat besar. Orang yang beriman dikala diberikan kenikmatan maka dia bersyukur, maka bersyukur itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kajian yang penting untuk kita sama-sama perhatikan di zaman ini, di tahun ini adalah bagaimana kita mengenal Allah melalui puasa Ramadan ini di tengah mewabahnya virus corona ini. Ini tema yang paling penting untuk kita sama-sama perhatikan. Jadi, jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, setiap ibadah, apalagi ibadah bulan puasa yang kita kerjakan saat ini, itu pada hakikatnya kalau tidak sampai di terminal cinta ilahiyah, maka ibadah apapun itu, lebih-lebih ibadah puasa, itu tidak ada nilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya mendapatkan lelah capeknya saja. Oleh karena itu, tujuan ibadah, baik itu ibadah apapun itu, lebih-lebih ibadah puasa yang kita kerjakan saat ini, bertujuan untuk mencapai cinta ilahiyah. Apa itu cinta ilahiyah? Cinta ilahiyah itu adalah kita mencintai Allah dan Allah mencintai kita. Oleh karena itu, selama ini kalau kita perhatikan, hanya Allah saja yang mencintai kita.
sementara kita belum mencintai Allah. Padahal kalau kita perhatikan, sampai saat ini kita masih bernapas, hidup, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, tidak bisa kita hitung saking besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, kata Allah dalam Al-Qur'an. Tapi masih kita belum mencintai Allah. Kenapa kita masih belum mencintai Allah? Karena dalam diri kita itu masih ada sifat hewani. Masih ada sifat hewani. Oleh karena itu, untuk menghilangkan sifat hewani itu seperti banyak tidur, rakus, malas dan sebagainya, itu adalah sifat hewani. Kalau sifat hewani itu masih dalam diri kita, maka kita belum sampai di terminal cinta ilahiyah. Oleh karena itu, jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pada momen Ramadan ini merupakan momen yang paling tepat untuk kita menggapai cinta ilahiyah. Karena selama ini Allah saja yang mencintai kita, sementara kita belum mencintai Allah. Masih kita menjual mahal kepada Allah. Oleh karena itu, pada saat ini, pada momen ini, di bulan yang sangat barokah ini, ibadah puasa yang kita laksanakan itu adalah semata-mata tujuannya untuk menggapai cinta ilahiyah. Oleh karena itu, jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardh yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Jadi sabbahalillahi ma fis samawati wal ardh. Jadi semua langit dan penjuru bumi, semua isi langit dan bumi itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara langit dan bumi bertasbih? Itu dengan cara tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tasbih langit dan bumi itu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk wabah virus corona ini itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena virus corona itu adalah makhluk Allah. Bagaimana caranya bertasbih? Itu virus corona itu bertasbih kepada Allah karena patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita yang beriman tidak ada ruginya jika kita ditimpa musibah virus corona ini, tidak ada ruginya bagi kita orang yang beriman. Karena dengan adanya virus corona ini akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, virus yang tidak terlihat saja itu bisa ketakutan kalang kabut kita. Ini artinya kita yang beriman itu, kalau kita lihat hikmahnya, virus ini adalah sebagai ujian keimanan kita. Ujian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan supaya kita sampai kepada cinta ilahiyah, yaitu kita mencintai Allah dan Allah mencintai kita. Nah, inilah mungkin salah satu tujuan kita beribadah pada saat virus corona ini mewabah, menular pada saat ini. Inilah mungkin hikmah yang bisa kita petik pada pertemuan kali ini. Jadi kesimpulan yang bisa kita petik adalah semua ibadah itu tujuannya adalah untuk mencapai cinta ilahi. Apa itu cinta ilahi? Kita mencintai Allah dan Allah mencintai kita. Oleh karena itu, selama ini Allah saja yang mencintai kita. Kita ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai Dia. Tapi kita masih saja belum sadar bahwa kita belum mencintai Allah. Buktinya kalau pada saat azan kita masih memilih dunia daripada membesarkan Allah. Oleh karena itu, jika kita memprioritaskan Allah pada saat azan memanggil, maka itu tanda-tandanya kita itu cinta ilahiyah, memprioritaskan Allah daripada dunia. Inilah mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya minta maaf. Jadi tetap di rumah, sehat selalu. Semoga wabah ini cepat berlalu. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.